Ini sih Bu. Iya, silakan. Halo, Ibu. Sadia ya? Iya. Silakan duduk. Saya duduk di sini. Ini ya. Gimana Sadia kabarnya? Baik Bu. Sehat ya? Iya. Saya kan seperti yang dilihat sekarang masih ada pusing-pusing gitu. Cuaca juga panas ya di luar ya. Di sini sudah adem ya. Ada banget sih, ada AC juga. Ada banget keribut. Sadia ada urusan apa bisa ke sini? Saya ada kebetulan sih Bu mengenai pertemanan saya. Sebenarnya pertemanan juga iya, tugas juga iya, waktu juga iya sih Bu. Saya tuh gak enak kalau mereka dulu. Iya, karena kadang-kadang agak salah ngajar. Saya itu jadinya saya berpengaruh ke tugas saya di rumah sama di waktu saya. Jadi kamu susah menolak ajakan teman kamu sehingga berdampak ke tugas-tugas seperti itu. Oke, sebelum lanjut, Ibu boleh tanya sebelum kesini kamu dari mana? Saya dari sini tadi habis kita dari kelas ya ada belajar juga terus sekarang bisa saya kesini tapi sebelum kesini saya hadir dengan beli makan biasa apa juga saya Oke. Sadia, apakah sudah tahu apa itu kegiatan konseling sebelumnya? karena yang pertama dari saya kayaknya belum sih. Berarti ini pertama kali mengikuti konseling? Iya, pertama sekali. Iya. Mas, kalau maksudnya pertama kali itu. Pertama kali masuk ruang konseling juga ya? Saya takut sebenarnya Bu. Nanti saya kalau masih saya digituin ya saya ini. Nggak usah takut. Masuk ruang konseling itu kan bukan seperti penjara yang maksudnya menyeramkan, tidak. Jadi, kalau saja ada masalah apa-apa atau siswa lain ada masalah ya kami akan dengan sukarela untuk membuka pintu untuk menjemput seperti itu saja ya. Oke, karena saja ini pertama kali mengikuti kegiatan konseling, tentu ada tata tertib yang harus kita lakukan, ada beberapa hal yang harus kita ketahui lebih awal ya. Jadi dalam konseling ini ada yang namanya konselor dan juga konseling saja. Jadi ibu sebagai konselor atau artinya itu adalah fasilitator yang membimbing arahnya kegiatan konseling kita pada hari ini. Lalu selanjutnya ada namanya konseli, yaitu Sadia sendiri sebagai siswa yang datang kepada ibu untuk menjelaskan permasalahan yang dialami dan kita akan mencari solusinya bersama-sama. Seperti itu saja ya. Sadia sudah paham? Untuk selanjutnya dalam kegiatan konseling itu juga ada beberapa asas yang harus kita ikuti. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini artinya semua yang saya katakan, semua yang saya sampaikan kepada ibu akan ibu jaga dengan baik kerahasiaannya. Jadi tidak perlu khawatir, aduh takut ceritaku akan dibongkar oleh ibunya, takut semua jadi tahu kalau salah. Karena anak-anak tuh suka berpikir seperti itu, karena mereka jarang untuk berbagi curhat-curhat begitu dengan guru-guru BK-nya. Padahal ada loh asas kerahasiaan yang dimana kalau menjamin 100% semua yang disampaikan itu akan kami jaga dengan baik. Ya, jadi hanya saya dan juga Sadia yang tahu seperti itu. Lalu selanjutnya ada asas keterbukaan yang dimana Sadia itu menjelaskan masalah yang Sadia alami dengan terbuka, tanpa ada yang tutupi, tanpa ada yang dibohongi. Jadi ibu harap Sadia bisa menceritakan dengan ya seluasa Sadia apa yang Sadia rasakan sekarang silahkan disampaikan kepada ibu, karena ibu juga tahu apa sebenarnya kepada Sadia seperti itu ya. Lalu selanjutnya itu ada asas kesukarelaan yang dimana konseling itu hadir harus dengan keinginan diri sendiri, sukarela tanpa ada paksaan. Jadi apakah Sadia kesini atas kemauan sendiri atau ada paksaan? Kurang sedikit sih.
standar orang misalnya saya udah sampai 2 kali ya sama ini. Ya, bagus sekali ya kalau Sadia emang kesini dengan keinginan diri sendiri, berarti Sadia ada rasa percaya dan ingin gitu mengatasi masalahnya kami seperti itu ya. Nah, selanjutnya itu ada durasi waktu yang kita harus tentukan lebih awal. Jadi pada biasanya durasi waktu yang ditempuh itu sekitar 15 sampai 20 menit saja. Itu udah melakukan kegiatan konseling. Jadi untuk Sadia bisa berapa menit? 15 menit lebih sih. 15 menit. Ya. Soalnya mau situasi ya. Oh itu berarti kita tentukan 15 menit kalau begitu ya, maksimal 20 menit. Oke. Sebelum mulai, apakah Sadia sudah siap? Sudah Siap ya, nggak usah tegang, nggak usah takut, jalan saja atau berbicara dengan siapa ya yang bagi kamu nyaman, mungkin dengan teman, dengan orang tua atau ibu seperti itu ya, agar Sadia bisa lebih leluasa menceritakan masalah Sadia. Paham? Oke, bisa kita mulai ya. Posisi duduk sudah nyaman? Sudah Sudah ya? Iya. Oke, silakan untuk Sadia bisa menceritakan apa sih yang Sadia rasakan sekarang, silakan cerita kepada kita. Jadi saya itu sebenarnya nggak enak nolak ajakan teman saya karena teman saya itu sering banget ngajak saya buat main. Nah, saya takut menolak bu, takut nanti pemikiran saya ini saya takut musuh saya. Nah, saya juga karena saya nggak enak ngajak nolak ajakan teman saya. Jadi pengerjaan tugas itu terhambat sekali bu. Jadi harusnya ngumpulin sekarang, saya ngerjainnya malam kayak gitu. Jadi saya itu sangat terhambat banget di saya. Tapi saya nggak enak karena itu bu, teman saya takut saya masukin sama teman saya gitu. Jadi saya mau teman saya gitu. Berarti Sadia itu susah untuk menolak ajakan temannya Sadia, ajakan untuk bermain, melakukan aktivitas yang lain, sehingga dampaknya itu berarti ke tugasmu seperti itu ya. Jadi Sadia merasa susah untuk mengerjakan tugas dalam tepat waktu seperti itu ya Sadia. Berarti sangat berdampak kepada penyelesaian tugas seperti itu. Kalau boleh tahu, Sadia sebenarnya berarti belum pernah sama sekali menolak ajakan teman. Sejauh ini sampai sekarang belum pernah. Belum pernah. Gimana ya? Kan belum pernah. Saya kan bilang kan belum bisa nih. Terus sampai nggak jadi gitu. Karena saya bilang kayak belum mereka gitu. Kamu takut dampak buruk yang akan terjadi seperti itu ya. Kira-kira dampak dari kamu takut menolak itu apa sih yang sekiranya bisa kamu lihat dampak buruknya itu apa dalam tugas, apa yang terjadi selama ini? Kalau buruknya dalam tugas yang selama ini tuh tugas saya tertunda sih dari itu. Terus juga saya merasa kecapean, ngantuk, terus juga saya juga merasa terbebani selama ini karena saya tidak bisa menolak ajakan teman saya. Tugasnya itu tidak selesai dengan maksimal saat itu ya? Iya. Apakah selesai dengan selesainya itu sampai larut malam atau seperti apa? Larut malam sampai larut malam dan itu buat saya ngantuk banget kalau di sekolah. Tapi tugasnya selesai? Selesai tapi nggak terlalu bagus lagi karena sudah malam ya. Jadi mata tuh jadi suntuk, buat tugasnya juga nggak optimal jadi jawabannya seperti itu ya. Oke. Baik, Ibu paham, berarti Sadia itu sebenarnya ada rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, menyelesaikan tugas dengan maksimal seperti itu. Cuma di sisi lain Sadia itu tetap perhatikan pertemanannya Sadia, tetap worry akan hubungan Sadia dalam berteman seperti itu, tidak ingin menyakiti hati mereka atau tidak ingin satu hal yang buruk terjadi pada hubungan pertemanan Sadia dan juga teman Sadia seperti itu ya. Jadi kira-kira dari Sadia apa sih yang ingin Sadia
capai dalam kegiatan konseling? Ini saya sama itu, saya ingin dapat solusi sih dalam bidang konseling ini. Juga saya ingin bisa tahu cara menolak kegiatan saya itu. Kamu lebih ingin untuk tahu caranya untuk menolak seperti itu ya? Iya. Ya, kalau Ibu tekankan ya, sebenarnya untuk menolak ajakan seseorang itu tidaklah buruk ya sebenarnya. Terlebih jika kita punya tujuan yang lain, tujuan yang lebih positif seperti itu. Kan kamu menolak ajakan teman itu untuk menyelesaikan tugas gitu ya. Terlebih kalau misalnya temanmu itu mengajak bermain di saat waktu yang salah, seharusnya kamu bisa mengerjakan tugas lebih awal, tapi justru mereka mengajak kamu bermain di saat waktu bersamaan. Berarti dari yang saya sampaikan tadi, saya ingin mencoba untuk menolak ajakan dari temannya Sadia. Cuma Sadia masih merasa kebingungan gitu ya, masih merasa susah, kayak ada yang menghambat gitu rasanya ya untuk mengeluarkan kata-kata itu. Tapi Sadia rasanya tuh ada perasaan untuk ingin menolak tidak? Ada banget sih Bu. Ada ya? Itu balik lagi saya nggak enak. Boleh coba Sadia sampaikan apa sih yang ingin Sadia katakan kepada temannya Sadia untuk menolak? Apa ya yang ingin saya bilang sebenarnya, bisa nggak sih kita ngerjain tugas dulu, untuk lainnya kita bisa bahan. Kalau misalnya kita kalau misalnya saya diajak untuk ayo nih gara-gara ngerjain tugas ya gitu kan, nggak apa-apa ya Bu ya, maksudnya itu hal yang positif. Tapi ini keseringan ajaknya main, ayo kita tawa, ayo kita keluar ini gitu, semua kayak iya. Terus karena saya ya kalau kadang saya menikmati ya sebenarnya, tapi karena pas sampai rumah udah capek itu dari tugas saya banyak itu kayak gimana sih gitu, tapi kamu juga menikmati itu gitu. Nah, jadi saya pengen banget nolak, dan bisa nggak kita bahkan dulu untuk mainnya, tapi kalau misalnya ngerjain tugas kelompok kan ayo bareng-bareng nih gitu. Kalau misalnya main nanti dulu kita ngerjain tugasnya, adalah saatnya seminggu 3 kali atau 4 kali itulah kita main gitu. Tapi ngerjain tugas ya posisikan dulu tugas itu sampai yang pertama. Terus sih dari kata-kata Sadia, berarti Sadia paham bagaimana cara menolak ajakan temannya Sadia. Menurut Ibu itu bahasanya sudah lumayan bagus ya, sudah ya istilahnya menolak dengan bahasa yang lebih sopan agar mereka tuh tidak tersinggung, tidak merasa bagaimana gitu kalau kamu menolak. Ibu yakin kalau misalnya kamu berbicara lebih sopan pasti mereka akan mengerti. Dan tadi kan saya sudah menyampaikan apa yang Sadia katakan itu. Kira-kira Sadia ingin nggak menyampaikan apa yang Sadia katakan tadi kepada temannya Sadia? Saya pengen sih benar-benar bisa saya untuk kali ini kita lebih sama-sama menjadi juga dengan kayak berdua terus gitu. Ibu juga berharap Sadia bisa menyampaikan apa yang Sadia katakan. Ya, intinya tetap berbahasa yang sopan tanpa adanya bahasa yang menyinggung hatinya mereka, agar tugas itu juga bisa terselesaikan dan pertemanannya pun tetap berlanjut seperti itu ya. Jadi untuk selanjutnya, jika temannya Sadia ingin mengajak Sadia untuk bermain atau melakukan hal yang lain di saat Sadia harus mengerjakan tugas, Sadia harus berani, harus percaya diri untuk mengatakan apa yang ingin Sadia katakan tadi. Ya, menolak bukan berarti menjauhi, menolak bukan berarti Sadia mendapatkan dampak yang negatif, tidak seperti itu ya. Kalau Sadia belum mencoba, Sadia tidak akan tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Pertama mereka akan mengerti, apalagi alasanmu itu adalah alasan yang positif kan, alasan yang baik, bukan alasan yang buruk. Ibu yakin mereka akan mengerti apa yang Sadia inginkan, seperti itu ya. Terima kasih Sadia pada. Apakah Sadia sudah paham? Sudah. Ya. Jadi Ibu sampaikan kembali kesimpulan hari ini bahwa Sadia sudah ada keinginan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas Sadia dengan tepat waktu, dengan maksimal. Di sisi lain juga Sadia tetap ingin menjaga pertemanan hubungan Sadia dengan teman Sadia. Itu sangat bagus ya. Sekarang tinggal bagaimana Sadia
untuk berani mencoba mengatakan penolakan kepada temannya Sadia jika mereka ingin mengajak Sadia untuk bermain rugby. Baik. Ibu harap untuk selanjutnya Sadia lebih berani ya Sadia ya. Ibu yakin Sadia pasti bisa. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama. Oke, karena durasinya juga sudah 15 menit dan Ibu rasa sudah jelas semua ya. Apakah Sadia ada yang ingin ditanyakan? Sudah sih, sudah aman. Sudah jelas ya? Sudah. Berarti Sadia sudah siap untuk melanjutkan untuk melakukan apa yang Sadia ingin katakan? Siap. Siap. Tidak usah takut ya. Berani mencoba dan Ibu harap untuk selanjutnya ada kabar yang bagus dari Sadia ya. Baik. Oke, boleh? Silakan Sadia kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Iya. Nanti.